Kembali lagi di podcast Kesel aja. Gue tuh setuju banget sama quotes yang bilang uang itu gak bisa beli selera gitu. Karena emang bener, mau uang lu triliunan pun juga kalau emang lu orangnya norak, ya norak aja. Gadun-gadun di klub mungkin bisa tuh sekali nongkrong buka 9 botol Azul sekaligus gitu mungkin bisa. Tapi begitu dia mulai joget pas udah malam dengan perut buncit dan kumis rada ubanan dan rambut tipis dan nafas bau kretek, itu kelihatan norak kan. Ani-ani mungkin bisa dibeliin tas ratusan juta sama gadun. Tapi begitu dia jalan di mall dengan rambut pirang maksanya itu tetap kelihatan katro kan. Orang kaya liburan ke Eropa naik bisnis class mungkin bisa, tapi begitu mereka bikin video time lapse di Instastory lagi makan steak di kursi bisnis pesawat, apakah kita respect? Apakah kita salut ngelihatnya? Apakah kita berpikir wah keren banget time lapse-nya? Pasti dia bikin itu untuk berbagi pengalaman supaya teman-teman miskinnya setidaknya bisa ngelihat makan di bisnis class tuh gimana gitu kan. Pasti nggak ada niat pamer sama sekali atau pengen kelihatan kaya, pasti nggak ada. Pasti nggak kayak gitu pikiran kita kan. Pikiran itu tuh pasti lebih ke di apaan sih, norak banget lu, goblok, pengen buat dibilang sukses lu, najis, sok-sok time lapse biar seakan-akan itu tentang makanan. Nah, bilang aja lu pamer tiket bisnis mahal lu itu kan. Kalau keluar negeri itu yang terbang cukup pesawat aja, jangan ego lu juga, tolol. Pasti semua orang mikirnya gitu kan. Ya mungkin nggak semua orang lah mikir gitu ya, gue aja deh nggak apa-apa. Tapi intinya maksud gue, norak itu nggak bisa ditebus dengan duit berapapun. Karena norak itu dari hati dan itu kayak sifat yang dalam banget gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi pada mobil. Mungkin lu bisa beli mobil yang harganya MM-an atau lu modif mobil lu sampai duit yang keluar tuh seharga DP rumah, mungkin bisa. Tapi ada banyak juga yang hasilnya justru norak gitu. Ya mungkin gak buat semua orang ya, buat gue lah seenggaknya. Dan berikut ini adalah contoh mobil-mobil yang menurut gue norak. Pertama, mobil yang di kaca belakangnya ditempelin stiker We Are The Yellow Jacket. Ya oke, gue tahu stiker Happy Family sama stiker yang Real Man Use 3 Pedals juga norak juga memang. Tapi tetap stiker We Are The Yellow Jackets di mobil menurut gue itu udah yang paling katro. Nggak, nih harus banget satu jalanan ini semua tahu kalau lo anak UI gitu. Nggak mau lu gantungin jaket kuning sekalian di antena mobil lu? Nggak mau sekalian kaca mobil lu tutup pakai lembar-lembar skripsi lu gitu? Norak? Nggak, respon kita harus gimana sih? Kayak wah dia UI, kasih jalan duluan, kasih. Kita ini kan cuman kampus-kampus swasta usang biasa, dia UI, kasih jalan, kasih duluan, kasih. Harus begitu responnya. Dan biasanya yang nempel kayak gini itu juga bukan anak UI-nya loh. Biasanya nih alumni-alumni gagal move on gitu. Maksud gue kalau lu lulus dari UI 2014 dan masih lu pakai stiker sampai sekarang, udah lah copot lah. Itu udah 12 tahun yang lalu, cukup lah, tolol. Valdo Maldini juga dulu kuliah di UI. Apakah dia datang ke bukber PSI pakai jaket kuning? Kan kagak. Fis juga band alumni UI kan. Apakah mereka kalau tur harus naik bis kuning gitu? Kagak kan. Najwa Shihab juga alumni UI. Dia opening mata Najwa gak nyanyi Mars UI dulu gitu? Kagak. Mereka aja gak pamer. Kenapa lu nih alumni biasa yang IPK-nya juga mungkin 2, something itu masih pakai stikernya sampai sekarang? Udahlah cukup, copot. Gue rasa orang-orang Amerika yang kuliah di Harvard juga gak nempel tuh stiker Harvard di mobil sampai dia lulus. Kayaknya enggak juga. UI itu kampus bagus gitu. Dengan kelakuan lu kayak gitu, lu justru mencoreng nama. Bentar bang. Hah? Lu ngomong kayak gini bukan karena dendam lu dulu pernah di drop out dari UI kan? Oke, lanjut ya. Mobil norak kedua. Mobil ceper. Gua nggak ngerti di mana logika orang-orang ini nganggep kalau mobil itu makin ceper tuh makin keren gitu. Gua nggak ngerti di mana logikanya itu. Kok worth it gitu? Sampai lu kalau ketemu polisi tidur tuh harus miring dulu biar bisa lewat dikit demi gaya-gayaan. Kok worth it? Kok worth it lu buat masuk mobil tuh harus nunduk dulu? Kok worth it sih? Goblok, yang ceper tuh bukan mobil lu doang kayaknya, selera lu juga. Gini loh, mobil yang enak itu mobil yang nyaman dan bikin hidup kita lebih gampang di jalanan. Bener gak sih? Nah, kenapa fungsi itu malah lu cabut demi gaya-gayaan? Insinyur di pabrik mobil tuh udah repot ngedesain mobil yang nyaman dan praktis, malah lu ceperin. Dan itu keren di mata siapa sih? Udahlah cukup lah. Fast and Furious tuh udah 25 tahun yang lalu, move on lah goblok. Emang lu gak pernah apa lagi telat gitu terus lu buru-buru di jalanan yang ada polisi tidurnya? Terus pas lu harus buang waktu buat miringin mobilnya dikit terus lu mikir kayak gue jadi lebih telat lagi, bener juga ya, tolol juga gue gini-gini. Masa gak pernah sih mikir kayak gitu? Lu tau orang-orang yang suka modif mobil jadi ceper? Ini yang mereka pengen denger. Ih gokil, keren banget mobil lu. Inilah mobil yang dipengenin oleh semua orang. Ya walaupun lu agak repot sendiri, mesti agak miring pas polisi tidur, tapi itu worth it buat kayak gitu. Fitra Eri, Omobi, bahkan Soichiro Honda dari alam kubur bangga melihat mobil-mobil ceper kayak gini nih. Asli, apalagi pas lu konvoy bareng-bareng sama teman-teman gagah lu itu menurut gua sangat-sangat laki banget gitu.
Dan emang lu konvoy gitu jangan diem-diem aja, harus lu storyin karena satu dunia ini harus lihat. Waktu bemper lu hampir kegores sama trotoar tuh harus lihat semua orang. Bener, karena cocok banget mobil ceper di Indonesia dengan jalanan tol jor yang banyak lobang, jalanan Ciledug yang bukan bolong lagi, ada meteor. Itu cocok banget. Betul. Memang pas banget ceper-ceper beginilah. Intinya semua orang pengen mobil ceper kayak lo. Tapi kalau ngomongin ceper, sorry gue pinjam HP lu bentar bro. Iya. Gue mau telepon teman kita yang cocok pasti naik mobil ceper kayak gini. Siapa tuh? Ada. Ya halo Debbie. Mobil ketiga, mobil yang di bawahnya dipasangin lampu warna-warni. Kenapa sih? Apa sih mobil tuh pakai lampu di bawah itu? Mobil lu UFO apa gimana? Dan warnanya nggak pernah putih loh, selalu warna-warna ngejreng gitu, kuning lah, ungu lah, pink lah, apalah. Gue juga nggak terlalu hafal, pokoknya jelek aja. Buat apa ada lampu di bawah mobil tuh? Buat apa? Semut-semut di jalanan harus tahu kalau lu lewat, kalau lu keren gitu, ha? Mereka harus kagum dan terkesima sama mobil lu gitu. Apa gimana sih? Nggak, mobil tuh lampunya udah banyak dan fungsinya tuh udah jelas gitu. Lampu sen buat belok, lampu depan buat cahaya, lampu rem biar orang belakang lu tahu kalau lu berhenti. Nah, lampu di bawah mobil nih buat apa? Ya buat berhenti juga sih sebenarnya. Buat lu berhenti tengil. Gue yakin orang-orang begini pasti ngerasa keren banget tuh, malam-malam jalan diliatin, pasti mereka ngerasa keren dan beda sendiri gitu. Ya beda sih emang. Yang lain normal, lu norak. Ini kan jelas buat gaya-gayaan doang kan, gak ada manfaatnya sama sekali gue yakin. Gak bikin mobil nambah kenceng, gak nambah nyaman, gak nambah aman, gak bikin lebih irit, gak bikin lebih enak dikendarain. Cuman bikin satu doang, bikin gue jijik ngeliat mobil lo. Mobil keempat, mobil orang biasa tapi pakai strobo. Nggak, gini, apa kepentingan kita harus ngeliat mobil lu nyala-nyala gitu? Lu polisi? Bukan. Lu ngelanggar hukum justru pakai gituan. Lu damkar? Bukan juga. Lu nggak madamin apa-apa. Emosi kita aja nggak padam ngeliat mobil lu. Lu ambulans? Bukan juga kan. Justru mental lu yang sakit kayaknya. Terus ngapain lu pasang gituan? Gini loh, strobo tuh buat darurat. Darurat nyawa, darurat kebakaran, darurat kecelakaan gitu. Lalu darurat apa? Darurat perhatian doang lu mah. Berasa penting lu pakai kayak gitu, ha? Berasa orang dipandang gitu. Ya emang kita mandang sih. Mandang sambil enak. Kita ngelihat lu pakai strobo tuh sebel gitu. Mending kalau lu pejabat. Kita kalau ngelihat lu pakai strobo sih sebel, tapi kalau ngelihat pejabat pakai strobo mah lebih sebel. Tapi maksudnya gini, mobil-mobil yang gue bahas sebelum ini itu mungkin cuma norak doang. Tapi kalau yang ini nih udahlah norak, ngeganggu, bener nggak? Karena pas kita ngelihat strobo di jalan dari spion nih, itu ada 1 detik kita kayak deg gitu, ada deg-degan dikit. Karena ada 1 detik kita mikir itu damkar atau ambulans atau polisi, kita harus minggir nih, kita harus ngasih jalan gitu. Nah kadang setelah kita udah ngasih jalan, di detik keempat baru kita sadar, bangsa ternyata bukan siapa-siapa, cuman orang brengsek, caper, najis, sialan, hama, tolol, bangsat yang sok keren doang. Ngapain gue kasih jalan? Mobil kelima, mobil yang di dalamnya di tengah-tengah tuh dikasih mainan Iron Man yang pala goyang-goyang gini, ya kan? Kadang Iron Man, kadang Spider-Man. Ini mungkin gak usah dibahas terlalu panjang ya, karena emang gak terlalu mengganggu juga. Tapi kayak masukan aja gitu. Kalau lu suka mainan yang goyang-goyang leher, coba jangan Iron Man atau Spider-Man mulu gitu. Bikin aja action figure Tina Toon. Mobil keenam, mobil yang di setirnya itu dipasangin bulu-bulu gitu. Apa sih bos? Apa sih maksudnya tuh? Parlente gitu, ha? Doflamingo lau. Apa gimana? Nggak, itu masih bisa disebut setir nggak itu? Apa lebih ke kemoceng bulat? Nggak tahu deh. Nggak, itu buat apa? Ha, lu nyetir keringetan tangan lu, ha? Beli tisu, tolol. Lu pengen nyetir apa pengen ngelus-ngelus kucing Persia? Pilih satu lah, jangan digabungin. Nggak, biar apa sih? Itu cute gitu maksudnya, ha? Gemes gitu ngelihatnya. Ya gemes sih emang. Gemes pengen ngatain. Nggak, pembuat mobil tuh bikin setir tuh dipikirin loh diameternya berapa, ini gripnya gimana, nyaman, aman apa enggak gitu. Malah lu tempel pakai bulu-bulu najis, tolol, hama, sampah lu itu. Ngapain sih? Apa sih pikiran lu kayak gitu? Mobil ketujuh, mobil yang platnya itu dibikin sama kayak nama orangnya gitu. Misalnya Bayu B4YU gitu ya kan. Misalnya Boim B01M gitu. Nah, gua ada plat cocok nih buat lu gitu. B3GO, Bego, atau B4BI, atau B4NGSAT, atau B rengsek. Bodo amat, gak masuk akal. Bodo amat. Bikin plat jadi nama juga udah gak masuk akal kok. Gak, kita udah lihat mobil lo apa, kita udah lihat gitu. Kenapa kita harus tahu juga nama lu siapa? Kita gak ada niat mau berhenti di samping lu terus ngajak kenalan kok. Gak ada. Apa sih kepuasan yang lu dapat dari ngasih tahu semua orang di jalanan nama lu siapa tuh? Ada kepuasan apa sih? Kita gak perlu tahu nama lu siapa. Kita gak peduli
peduli nama lu siapa, mau Bayu, Boim, Bambang, kita nggak perlu tahu itu. Yang kita tahu cuman lu norak. Mobil ke-8 nih, ini janggal banget nih ya. Ini stiker lagi nih, ini aneh banget menurut gue. Mobil di kaca belakangnya entah kenapa ditempelin stiker Apple. Apa hubungannya coba tuh? Apple kan gadget nih. Apa hubungannya mobil sama Apple? Apa hubungannya? Kenapa kita harus tahu kalau lu pakai produk Apple? Kenapa kita harus tahu itu dari mobil lu gitu loh? Apa kaitannya? Ini Steve Jobs juga kalau masih hidup gue rasa nggak pakai tuh nempel-nempel stiker Apple di mobilnya, nggak pakai gue rasa. Oke, itulah mobil-mobil yang norak menurut gue. Mungkin lu punya mobil norak versi lu sendiri kayak gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin kita jangan bilang mobil norak lah ya. Karena kan kalau norak kan ya sesuai selera masing-masing. Jadi kita jangan sebut mobil norak lah. Kita sebut aja mobil brengsek goblok gitu ya kan. Disingkat MBG.